Yo, Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan panduan untuk orang tua terhadap literasi digital untuk anak. Nama saya sendiri adalah Mizar Zabila Madi, dan ada Justin Mahendra, Muhammad Naufal, Fatur Rozi, dan Calvin Herwindian. Selanjutnya ada beberapa pengertian tentang literasi digital. Literasi digital sendiri adalah keterampilan individu dalam memanfaatkan perangkat teknologi digital seperti komputer, smartphone, tablet, dan akses internet guna mengakses, mengevaluasi, memahami, berbagi, dan menghasilkan informasi dalam bentuk. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang operasi teknologi digital, cara berinteraksi dengan konten digital, serta keahlian dalam penggunaan alat-alat digital dengan efisien. Literasi digital merujuk pada keterampilan individu dalam memanfaatkan teknologi digital secara kompeten, reflektif, dan efisien. Ini mencakup pemahaman tentang berbagai aspek teknologi digital, seperti internet, perangkat keras, dan perangkat lunak komputer. Literasi digital mencakup beberapa keterampilan dan pengetahuan, seperti yang pertama kemampuan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Yang kedua, kemampuan menjaga keamanan dan privasi online. Yang ketiga, kemampuan untuk mengevaluasi keandalan informasi online. Yang keempat, kemampuan berpartisipasi secara etis di media sosial dan platform online lainnya. Yang kelima, kemampuan untuk menghindari penipuan dan ancaman cyber. Yang keenam, ada kemampuan tentang etika digital dan hak kekayaan intelektual. pemahaman teknologi. Literasi digital melibatkan pemahaman dasar tentang perangkat keras hardware dan perangkat lunak software yang digunakan dalam teknologi digital. Ini menyakup pengetahuan tentang cara mengoperasikan perangkat, menginstal aplikasi, dan melakukan pemeliharaan dasar. Dua, kemampuan navigasi online. Literasi digital mencakup kemampuan untuk mencari informasi secara online menggunakan mesin pencari, menjelajahi situs web, dan berinteraksi dengan platform online. Tiga, evaluasi informasi. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi informasi yang dapat dipercaya dari sumber yang tidak dapat dipercaya serta kemampuan untuk mengenali hoax, berita palsu, atau informasi yang bias. Perlindungan privasi dan keamanan. Literasi digital juga mencakup pemahaman tentang bagaimana melindungi informasi pribadi dan data pribadi dari ancaman online seperti peretasan, phishing, atau pencurian identitas. 5. Etika digital. Literasi digital mencakup pemahaman tentang perilaku etis dalam dunia digital termasuk bagaimana berkomunikasi secara sopan online, menghormati hak cipta, dan menghindari perilaku online yang merugikan orang lain. 6. Kritis berpikir. Literasi digital mencakup kemampuan untuk berpikir kritis tentang informasi yang ditemukan online, bertanya-tanya tentang sumber informasi, motif di balik informasi tersebut, dan apakah informasi tersebut sesuai dengan fakta atau tidak. Peran orang tua dalam perkembangan literasi digital. Peran orang tua dalam mengembangkan literasi digital pada anak melibatkan memberikan dukungan dan pendidikan tentang penggunaan teknologi. Kerjasama yang baik antara orang tua dan anak sangat penting. Dalam hal ini, sebelum memberikan pendidikan tentang penggunaan teknologi yang semakin maju, orang tua perlu memahami dampak-dampak yang mungkin muncul ketika anak menggunakan teknologi tanpa batasan. Selain hanya berfokus pada dampak negatif dari penggunaan teknologi, orang tua juga harus memperhatikan penggunaan teknologi yang positif. Ini karena jika orang tua hanya menekankan pada aspek negatif teknologi, maka anak mungkin tidak akan mengembangkan keterampilan dalam menggunakan teknologi, memiliki pengetahuan yang terbatas, dan kesulitan dalam berinteraksi sosial. Sebaliknya, jika orang tua memfokuskan perhatian pada manfaat positif dari penggunaan teknologi, maka anak akan berkembang, memperluas wawasan, dan menjadi lebih mampu dalam berinteraksi dengan orang lain.
pendidikan untuk menumbuh kembangkan karakter anak yang baik. Pada zaman sekarang, ada banyak orang tua yang hanya melahirkan anak-anaknya tetapi tidak memberikan perhatian dan pendidikan yang memadai. Akibatnya, anak-anak tersebut dapat menjadi anak terlantar dan menghadapi masalah lainnya. Namun, ada juga orang tua yang telah mendidik anak-anak mereka dengan baik. Untuk membentuk karakter yang baik pada anak-anak, sangat penting bagi orang tua menjadi contoh yang baik dan menjadi panutan bagi mereka. Setiap anak cenderung meniru perilaku baik dan buruk dari orang tua mereka. Di kalangan masyarakat Toraja, untuk membentuk karakter yang baik pada anak-anak mereka, mereka memiliki tradisi menyampaikan pesan moral melalui cerita-cerita masyarakat Toraja. Secara khusus mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk peduli dalam proses pembentukan karakter yang baik. Penting bagi orang tua untuk memahami bahwa perilaku manusia sebagian besar dipengaruhi oleh pengamatan dan peniruan perilaku orang lain. Oleh karena itu, setiap orang tua perlu berhati-hati dalam memilih sekolah bagi anak-anak mereka. Mengasuh anak di era digital, kemajuan teknologi dapat mendorong anak-anak untuk membentuk hubungan yang kurang sehat. Oleh karena itu, orang tua perlu memandu dan mendidik anak-anak mereka, khususnya di era digital. Ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh orang tua. 1. Mengasuh anak dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama untuk melindungi mereka dari pengaruh negatif dunia digital. Yang kedua, menjadi contoh yang baik dalam penggunaan perangkat digital agar anak-anak dapat meniru perilaku positif tersebut. Yang ketiga, mendorong interaksi yang sehat dalam lingkungan keluarga untuk mempromosikan hubungan yang positif. Yang keempat, menetapkan batasan waktu dalam penggunaan perangkat digital atau internet agar anak-anak tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di dunia digital. Selain itu, orang tua juga bisa melibatkan anak-anak dalam kegiatan yang bermanfaat untuk perkembangan karakter mereka, seperti lomba atau pelajaran tambahan, privat, dan lain sebagainya. Penting bagi orang tua untuk tidak terlalu membatasi penggunaan teknologi anak-anak mereka, namun tetap mengawasi dan memberikan panduan yang tetap. Komunikasi terbuka terhadap anak. Pentingnya komunikasi terbuka antara orang tua dan anak dalam konteks literasi digital tidak bisa diabaikan. Berikut adalah beberapa metode untuk memfasilitasi jenis komunikasi ini. Yang pertama, penjadwalan waktu untuk berbicara. Menetapkan waktu khusus untuk berbicara tentang pengalaman online anak-anak, seperti makan malam bersama atau waktu santai di sore hari. Yang kedua, mendengarkan dengan empati. Memberikan perhatian penuh ketika anak berbicara tentang pengalaman online mereka tanpa segera menghakimi atau memberikan solusi tanpa pemahaman yang cukup. Yang ketiga, pertanyaan terbuka. Mengajukan pertanyaan terbuka yang merangsang anak untuk berbicara lebih banyak. Seperti, apa yang kamu lakukan di internet hari ini? Atau, bagaimana perasaanmu tentang penggunaan media sosial? Yang keempat, berbagi pengalaman pribadi. Mengkomunikasikan pengalaman pribadi tentang penggunaan teknologi dan literasi digital, termasuk tantangan yang mungkin dihadapi dan cara mengatasinya. Penerapan aturan dan batasan terhadap anak. Menerapkan aturan dan pembatasan oleh orang tua dalam konteks literasi digital memiliki peran yang sangat penting untuk membantu anak-anak mengembangkan penggunaan teknologi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Di bawah ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh orang tua. Dalam hal ini, komitmensi terhadap keamanan online. Orang tua harus berkomitmen untuk menjaga keamanan anak-anak mereka saat beraktivitas online. Hal ini mencakup pemahaman anak-anak terhadap resiko online seperti identifikasi informasi palsu atau berinteraksi dengan orang asing, dan memberikan panduan tentang cara menghindari situasi berbahaya. Pengaturan waktu layar. Tetapkan batasan waktu
yang wajar untuk penggunaan perangkat digital oleh anak-anak. Ini mencakup durasi bermain game, menonton video, dan berinteraksi di media sosial. Pembatasan waktu membantu mencegah kecanduan teknologi dan memastikan bahwa ada waktu yang cukup untuk aktivitas lainnya seperti belajar dan bermain di luar rumah. Penggunaan kontrol orang tua. Manfaatkan alat kendali orang tua yang tersedia pada berbagai perangkat dan platform untuk membantu mengelola serta memonitor aktivitas online anak-anak. Ini dapat membantu orang tua dalam membatasi akses anak-anak ke konten yang tidak sesuai usia atau mengatur batasan waktu layar. Memberi perilaku positif. Perilaku positif orang tua terhadap anak dalam konteks literasi digital mencangkup serangkaian tindakan yang mendukung perkembangan sehat anak dalam penggunaan teknologi digital dan berinteraksi di dunia online. Berikut beberapa perilaku positif yang bisa diikuti oleh orang tua. 1. Mendorong kreativitas. Mendorong anak-anak untuk mengembangkan kreativitas mereka secara online seperti membuat konten digital atau belajar memprogram. Ini membantu mereka memanfaatkan teknologi dengan cara yang konstruktif. 2. Pembicaraan tentang keamanan online. Berbicara dengan anak-anak tentang keamanan online, termasuk resiko yang mungkin mereka hadapi dan cara menghindarinya. Ajarkan mereka untuk tidak membagikan informasi pribadi dan mengenali tanda-tanda potensi bahaya di dunia maya. Penghormatan privasi anak. Orang tua harus menghormati privasi anak mereka secara online dan tidak mengakses pesan atau informasi pribadi tanpa izin anak kecuali dalam situasi darurat. Selanjutnya ada monitoring aktivitas online terhadap anak. Melakukan pemantauan terhadap aktivitas online anak oleh orang tua adalah tindakan yang sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di dunia digital. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat orang tua tempuh untuk melakukan pemantauan ini. Yang pertama ada memberikan dukungan. Jika Anda menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan dalam aktivitas online anak Anda, berbicara dengan cara yang mendukung dan penuh pengertian. Yang kedua ada mengawasi media sosial. Jika anak Anda menggunakan media sosial, pantau interaksi mereka dengan teman-teman dan konten yang mereka bagikan. Ini dapat membantu Anda mengidentifikasi tanda-tanda cyberbullying atau perilaku berisiko lainnya. Yang ketiga, ada memeriksa pengaturan privasi. Pastikan bahwa pengaturan privasi di akun media sosial atau platform lain yang digunakan anak Anda diatur dengan benar untuk melindungi informasi pribadi mereka. Yang keempat, ada berlaku bijaksana. Ingatlah bahwa melakukan pemantauan bukanlah tindakan yang berlebihan. Ini adalah langkah yang diambil untuk melindungi anak-anak Anda dan membantu mereka tumbuh dan berkembang secara positif di lingkungan digital yang kompleks. Yang terakhir ada beberapa kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah panduan yang disediakan kepada orang tua untuk membimbing anak-anak dalam literasi digital menjadi faktor krusial dalam membantu anak-anak membangun pemahaman yang sehat dan bertanggung jawab terhadap teknologi digital. Di era yang semakin terkoneksi secara digital, peran orang tua menjadi sangat signifikan dalam mengarahkan anak-anak agar menggunakan teknologi dengan bijak dan aman. Panduan ini memberikan pedoman yang penting dalam menciptakan lingkungan digital yang positif serta mendukung perkembangan kemampuan literasi digital anak-anak. Yang selanjutnya ada saran, terus meningkatkan pemahaman tentang perkembangan teknologi digital dan tren terbaru dalam lingkungan online. Ini akan menjaga Anda tetap relevan dalam memberikan arahan kepada anak-anak. Libatkan diri secara aktif dalam kehidupan digital anak-anak dengan berkomunikasi tentang pengalaman mereka, mengajukan pertanyaan, dan menjalani percakapan terbuka mengenai aktivitas online mereka. Sekian presentasi dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.